humanum est turpe in errare perseverare. Membuat kekeliruan itu manusiawi, tapi tidak baik untuk mempertahankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Miza Faridatul Hanifah dan di samping saya Jaga Sultan Qadri Zaka. Kami merupakan delegasi dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia. Hari ini kami akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Potensi Hilangnya Marwah Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Terkait dengan pemaparan akan disampaikan oleh rekan saya, Jaga Sultan Qadri Zaka. Terima kasih atas waktunya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu terdapat hukum yang mengatur demi terciptanya keteraturan dalam bernegara. Regulasi yang mengatur terkait Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Undang-undang tersebut telah dilakukan perubahan selama 3 kali dan perubahan ketiga dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Berdasarkan regulasi sebelumnya, hakim mengakhiri masa tugasnya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Dalam artian, regulasi sebelumnya mengatur batas maksimal masa tugas jabatan bagi hakim sampai 10 tahun. Sedangkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 akan menambah masa jabatan hakim untuk 1 kali masa jabatan hingga sampai 15 tahun. Dengan syarat masa jabatan tersebut tidak melebihi usia 70 tahun. Berdasarkan hal tersebut, dalam esai ini kami hendak menjawab pertanyaan, apakah revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berpotensi mengganggu independensi hakim konstitusi dalam memutuskan suatu perkara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami mengutip beberapa pendapat terkait independensi hakim. Menurut Else Akvel, dalam artikelnya yang dimuat dalam jurnal Judge Journal, ia berpendapat bahwa independensi hakim adalah decisional independence allow fair and impartial judge to decide as a person to the rule of law and the governing constitution unaffected by personal interest or threats or pressure from any resource. Dalam artian, Akvel berpendapat bahwa independensi hakim dapat diukur dengan melihat seberapa independen hakim tersebut dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu, pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat Robert Cordy dalam artikelnya yang dimuat di jurnal Boston College Law. Ia menyatakan bahwa independensi hakim adalah prepared to say no to the governor or to the legislature or to the president to act that are contrary to the right and protection set forth in the Constitution. Dalam artian, independensi hakim dapat dilihat dari kemampuannya untuk berdiri sendiri sebagai kekuasaan terpisah serta tidak tunduk pada kekuasaan lainnya, baik eksekutif maupun legislatif. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution merupakan pintu terakhir pencari keadilan terhadap tindakan represif pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi selayaknya harus independen dalam memutuskan suatu perkara. Perpanjangan masa jabatan yang diberikan pembentuk undang-undang tersebut memunculkan kekhawatiran terkait independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara. Jika mengacu pada artikel 8 The Universal Charter of the Judge, sebuah dokumen yang disepakati oleh hakim-hakim dari seluruh dunia, menyebutkan bahwa any change to the judicial obligatory retirement age must not have retroactive effect.
Dalam artian, perubahan terhadap masa jabatan hakim tidak diperbolehkan berlaku surut apabila terdapat perpanjangan masa jabatan hakim selayaknya diterapkan pada hakim konstitusi selanjutnya, bukan pada hakim yang saat ini sedang menjabat. Jika dilihat berdasarkan ketentuan tersebut, perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berdampak terhadap masa jabatan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Tercatat 7 dari 9 hakim konstitusi akan menjabat lebih lama apabila dibandingkan dengan ketentuan pada undang-undang sebelumnya. Bahkan, terdapat hakim yang masa jabatannya diperpanjang hingga 10 tahun berdasarkan undang-undang ini, antara lain Saldi Isra, Daniel Yusmik, dan Eni Nurbaningsih. Melanjutkan dari presentasi sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berpotensi untuk menghilangkan marwah independensi hakim konstitusi. Hal itu dikarenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi dari yang sebelumnya 5 tahun menjadi 15 tahun. Dan dalam aturan peralihan, ketentuan tersebut diberlakukan pada hakim yang saat ini sedang menjabat. Aturan peralihan tersebut secara matematis menguntungkan 7 dari 9 hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Padahal menurut artikel 8 The Universal Charter of the Judge disebutkan bahwa any change to the Judicial Obligatory Retirement Act must not have retroactive effect. Dalam artian, kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan masa jabatan hakim selayaknya tidak diberlakukan untuk saat ini yang sedang menjabat. Dikarenakan hal ini dapat mempengaruhi independensi hakim tersebut. Terkait dengan saran penulis, tidak menyarankan untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan pengujian di Mahkamah Konstitusi akan bertentangan dengan asas nemo iudex indenius in propria causa, yang mana di Mahkamah Konstitusi tidak selayaknya menguji perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Oleh karena itulah, kami menyarankan agar Presiden segera menerbitkan Perpu untuk membatalkan pasal 87 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk menjaga marwah independensi hakim konstitusi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.